Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan menyampaikan materi tentang mata kuliah sistem pembagi daya ya untuk optimasi siklus Rankine ya pada sistem pembagi daya uap dengan judul supercritical ya dan cogeneration ya. Kita tahu bahwasanya pembangkit-pembangkit saat ini ya untuk yang terbaru itu memang banyak menggunakan supercritical ya. Supercritical termasuk Indonesia Power yang 2 unit baru ya yang sedang dibangun di Suralaya. 2 kali 1000 megawatt itu adalah supercritical, malah di atas supercritical ya, yaitu ultra supercritical ya. Baik, kita tampilkan materinya ya. Ya, ini materi kita. Ya, supercritical dan kogenerasi ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya di buku ML Wakil, itu kita bisa lihat di gambar figur 226 ya. Jadi ini 226 itu ini ya. Mulai terjadi tekanan itu dia di 3.500 ya. Kalau supercritical itu adalah 221.1 MPa atau 221 bar ya. Atau kalau dalam PSIE ya, Power Square Inch Absolute itu 3.208 PSIE ya. Jadi kalau kita lihat di sini 3.500 itu di atasnya. Jadi supercritical itu adalah pada tekanan di atas 3.208 PSIA ya untuk steam ya. Jadi kalau di atas itu dia masuknya supercritical. Nah biasanya yang kita pelajari adalah tidak sampai 3.200 ya, sampai 3.200. Nah, di sini supercritical ya, itu kalau kita lihat di sini, ini critical point itu di sini, di puncak sini ya, itu pada tekanan 3.208 PSIA. Nah, kalau di atasnya itu berarti dia tidak mengikuti kurva ini ya. Jadi dia kurvanya di atas kurva subcritical ya. Kalau yang di dalam kubah ini adalah subcritical ya. Jadi tekanannya masih di bawah 3.208 PSIA ya. Temperaturnya 374 ya. Derajat Celcius. Ya, jadi di atas 374 derajat Celcius pada tekanan 3.208 PSIA. Ya, jadi di sini disebutkan the feed water heating curve show a gradual change in temperature and density ya. Jadi di sebelum masuk boiler ya, itu ada alat yang disebut feed water ya, feed water heater ya, atau di sini pemanas feed water ya. Jadi feed water itu adalah air feed kita, air untuk supply ke dalam boiler ya. Nah, itu menunjukkan
gradual change in temperature ya. Jadi ketika dipanaskan di feed water itu dia ada pemanasan bertahap, itu akan ada peningkatan temperatur gitu ya. Ada peningkatan temperatur, kemudian juga ada perubahan densitas atau massa jenis ya. Ya, but not in fase in the steam temperature. Ya, jadi fasenya bedanya dengan subcritical. Subcritical itu dia ada dua fasa gitu ya, ada dua fasa yang bisa dibedakan gitu ya, antara fase dia sebelum uap ya, cair, kemudian masuk di saturated ya, kondisi jenuh, kemudian baru uap gitu ya. Nah, kalau di supercritical itu tidak mengenal multifase ya, gitu ya di situ ya. Jadi prosesnya itu dalam satu siklus, gitu ya. Jadi di sini ya, such heating can be made to be closer ya to the heat source temperature than subcritical cycle with the same temperature. Ya, jadi di situ kalau di subcritical itu ada dua fase region ya. Jadi kalau yang sebelah kiri kubah itu adalah fase cair ya. Sebelah kanan ini adalah fase uap ya. Uap superheat ya, superlanjut. Di dalam kubah ini adalah mix gitu ya. Nah, makanya kalau di subcritical itu untuk membedakan itu ada yang disebut steam drum ya. Jadi dia di steam drum itu dia memisahkan antara fase uap dan fase cair gitu ya. Gitu. Nah, kalau di supercritical itu dalam perubahan fase itu tidak terpisah di alatnya gitu ya. Dia dalam satu siklus. Nanti kita lihat ya. Ya. Because of gradual change density, supercritical pressure cycle use once through steam generator ya. Jadi dia hanya satu laluan saja gitu ya. Tidak ada yang tadi disebut steam drum ya. Atau di sini drum type steam generator ya. Jadi ada steam drum itu untuk memisahkan antara cairan ya, dia akan turun ke bawah ke downcomer ya, kemudian dipanaskan di riser, kemudian setelah menjadi uap dia menuju ke superheat gitu ya. Ya, tapi di sini disadvantage supercritical ya, jadi kerugiannya ya dari supercritical, expansion from satu considerable would result a very wet vapor. Jadi kalau kita lihat di sini, dari satu ya, kalau Anda lihat, dari satu ini dia kalau turun ke bawah ya, untuk langsung kerja turbin, dia akan menghasilkan di 6 ini dia sangat basah gitu ya. Jadi si kondisi uap keluar kondenser itu sangat basah ya. Kandungan airnya sangat tinggi ya. Ada dimungkinkan juga saat sebelum kondenser itu turbin bisa jadi dia fasanya basah gitu ya. Sehingga di sini disebutkan untuk itu supercritical pressure invariability use reheat and often double reheat gitu ya. Nah, di supercritical itu diberikan reheat sehingga dia keluar dari turbin itu dia tidak terlalu basah gitu ya. Jadi kalau ini lurus ini kan mix antara uap dengan cairan itu kandungan cairannya lebih
lebih besar ya dibandingkan kondisi non super critical ya, dibandingkan subcritical gitu ya. Nah, sehingga perlu digeser ke arah kanan ini dengan reheat. Jadi dipanaskan ulang ya. Ini dua reheat gitu ya. Jadi dilakukan 2 kali reheat, 2 kali pemanasan ya. Sehingga kondisi masuk ke dalam kondenser itu adalah kondisi yang dry gitu ya, dry vapor ya. Kondisinya uapnya kering gitu ya, tidak terlalu basah gitu ya. Kira-kira begitu. Sampai sini jelas ya? Gimana, Benta, ada? Masih jelas, Pak. Masih jelas ya? Ya. Oke, sip, lanjut ya. Nah, ini adalah subcritical. Jadi subcritical itu lawan dari supercritical. Kalau kita lihat di sini tekanannya itu masih di bawah tekanan supercritical tadi ya, 3000 berapa tadi? 3208 PSIA ya. Nah, di sini subcritical seperti kita lihat di sini, ini ada banyak alat ya. Jadi di 1-2 ini adalah kerja pompa ya. Ya. Kemudian di 23 ini low pressure heater ya. Jadi di sini low pressure heater, kemudian 4 ke 5 ini HP heater ya. Jadi pemanas tekanan tinggi ya, yang dipompa oleh boiler feed pump. Jadi kalau HP heater ya, HP heating ini itu setelah melalui boiler feed pump BFP ini ya. Jadi setelah melalui boiler feed pump itu tekanannya meningkat ya. Ini tidak ada peningkatan tekanan lagi di sini. 4, 5, 6, 7 ini dalam satu tekanan ya, yang sama, yaitu di sini 150 sampai 180 kg per cm persegi gitu ya. Nah, kalau di 1-2 ini satu tekanan ya. 1-2 sampai ke titik 3 ini dalam satu tekanan. Cuman di 3 ini dia ditingkatkan lagi oleh boiler feed pump gitu ya. Tekanan sehingga meningkat lagi. Nah, sehingga masuk ke boiler ini pada tekanan tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian ya seperti itu kira-kira ya. 67 superheat ya. Kemudian di reheat di 89 ya. Kemudian setelah itu baru kerja pompa dengan beberapa reheat nih ya dia. Nah, ini contoh di reheat ya. Ini di materi pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya. Sampai ke heat reject ini di kondenser ya. Jadi 11 ke 1 ini adalah kondenser ya. Condensing, proses perubahan fase dari uap menjadi cair jenuh gitu ya. Nah, itu di subcritical. Nah, supercritical itu dia tidak lagi dari 2 ke 3 ini tidak lagi di dalam kubah gitu ya. Jadi kalau di sini tadi kita lihat ini masih di dalam kubah ya. 5 ke 6 ini di boiler ya. Ada perubahan fasa dari cair jenuh menuju uap jenuh ini melalui suatu steam drum biasanya ya. Jadi steam drum itu ya drum ya, penyimpan uap tekanan tinggi ya untuk memisahkan antara uap dan cairan di situ. Nah, jadi dia posisinya di atas kubah ya. Jadi dari 2 ke 3 ini di atas kubah. Jadi CEP walk itu di 1-2 ya. Kemudian 2 ke 2S ini proses regenerasi atau feed water ya, penambahan alat feed water heater ya di sini ya. Jadi air dipanaskan secara bertahap, kemudian 2S ke
3 boiler superheater. Jadi langsung di sini superheat ya. Kemudian 34 high pressure turbine ya. Kemudian di reheat di 45. Kemudian 56 ini turbin ya, kerja turbin ya, expansion turbin di IPT ya, intermediate ya, turbine dan intermediate pressure turbine dan low pressure turbine expansion ya. Kemudian condenser. Nah, kalau kita lihat di sini peralatan supercritical thermal power plant ya, itu tadi sudah disebutkan ya. Ada di sini apa peralatan ya. Ini WW, kalau WW itu maksudnya ini ya, seperti ini economizer WW. Itu adalah water wall ya. Jadi tempat di mana air dialirkan ya untuk dipanaskan gitu ya. Dipanaskan di sini. Nah, di supercritical itu kira-kira seperti ini ya. Jadi kita tidak lihat alat yang disebut steam drum, tapi tetap separator dalam satu siklus ya, dalam sirkulasi. Jadi di situ ada beberapa alat ini ya, superheater ya. Superheater, ada platen superheater. Nanti bagian-bagian ini kita bahas di bab selanjutnya ya. Kemudian ada reheat ya. Reheat itu ada 2 kali ya. Final reheat ya. Jadi ini ada reheat. Di 2 kali reheat untuk menghasilkan tingkat kualitas uap di kondenser yang lebih kering gitu ya. Jadi sini reheat ada yang sini ya, HP turbin ya, ada yang intermediate ya, IP turbin gitu ya. Maaf, ya gitu ya. Nah, di supercritical itu tekanannya, temperaturnya lebih tinggi dibandingkan subcritical ya. Jadi kalau di sini temperaturnya di atas 274 bar ya. Jadi ini contoh 300 bar. Ya, temperaturnya 600 derajat Celcius ya. Setelah di reheat ya, kalau ada slash gini berarti ini di superheat ya. Superheat kemudian di reheat lagi, temperaturnya biasanya lebih tinggi ya, tapi tekanannya turun gitu ya. Tekanannya turun, temperaturnya bisa lebih tinggi atau sama gitu ya. Jadi di temperatur keduanya ini bisa lebih tinggi ya. Jadi temperatur awalnya 600 misalkan di sini ya. Ini temperatur awalnya 1000 gitu ya. Nah, di reheat kedua bisa 1025 ya. Kemudian di reheat berikutnya 1050. Temperaturnya lebih tinggi ya karena sumber untuk pemanasannya kan sama ya, yang di boilernya, di furnace-nya sama. Cuman tekanannya lebih rendah, karena tekanannya lebih rendah, maka temperaturnya bisa meningkat lebih tinggi gitu ya. Gitu. Walaupun input energinya hampir sama ya, bahkan lebih tinggi di superheat gitu ya. Ya, cuman karena tekanannya lebih rendah, maka temperaturnya bisa lebih tinggi. Nah, di sini ini bagian-bagian ya, part yang ada di boiler itu ada platen superheater ya. Final superheater, final reheat ya, primer superheat ya, primer superheat inlet ya, RH inlet, RH ya economizer, water wall, furnace hook ya dan seterusnya. Nah, materialnya adalah SA213 ya. Ini kalau standar boiler itu banyak digunakan itu ya. Standar ASTM SA213 T12 atau T23 ya.
Nah, T-nya ini makin tinggi ya, makin tinggi angkanya itu kandungan kromium ya, itu makin tinggi ya. Kemampuan dia menahan temperaturnya juga makin besar gitu ya. Gitu. Ya, maaf. Bukan T-nya ya, apa? SA210 gitu ya. SA213 temperaturnya lebih tinggi gitu ya. Ini kandungan CR-nya ya. Nah, itu lebih tinggi. Gitu. Jadi materialnya di sini ini adalah alloy steel ya. Material baja paduan dengan kandungan kromium ya. Kemudian ada silikon ya, ada molybdenum ya. Yang tertinggi adalah kelihatan itu peningkatan di kadar CR-nya, kromiumnya ya. Jadi makin tinggi kadar kromiumnya, ketahanan terhadap temperaturnya juga semakin tinggi. Ya, jadi di sini di final reheat ini bisa sampai 680 derajat Celcius. Ya. Nah, ini kita lihat perbandingannya ya antara supercritical, supercritical dan ultra supercritical. Ada advanced ultra supercritical. Kalau di pembangkit dengan skala di atas 1000 megawatt ya, di beberapa pembangkit di Indonesia, itu sudah ultra ya. Kalau yang supercritical itu bisa 600 megawatt, 800 megawatt gitu ya. Di atasnya itu kita gunakan ultra supercritical ya. Jadi kalau dari tekanannya itu dia lebih tinggi ya. Kalau subcritical 170 ya. Kilogram per sentimeter persegi. Supercritical 247 ya. Dan seterusnya gitu ya. Ultra lebih tinggi lagi tekanannya ya. Nah, temperaturnya juga sama ya. Kalau subcritical itu 540 seperti di Suralaya tuh ya, segitu ya. Nah, supercritical dia temperaturnya lebih tinggi lagi. Tekanan temperaturnya lebih tinggi lagi. Ultra supercritical di atas 600 ya derajat Celcius. Advance supercritical lebih tinggi lagi ya. Gitu. Nah, semakin tinggi tekanannya, ini kita lihat efisiensi thermal yang dihasilkan itu juga semakin meningkat ya. Dengan kadar emisi CO yang semakin menurun ya. Jadi semakin bagus kualitas pembakarannya gitu ya. Sehingga CO2 itu kan sebenarnya dari emisi gas hasil pembakaran ya yang dia dipengaruhi oleh temperatur gitu ya. Dipengaruhi oleh temperatur. Jadi semakin tinggi temperatur kerjanya, maka kadar emisi CO2-nya juga semakin rendah. Ya. Artinya kadar karbonnya ini lebih banyak dikonvert menjadi energi ya daripada menjadi emisi. Nah, ini adalah perbedaan antara subcritical dan supercritical ya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah subcritical ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah drum, steam drum ya. Dari economizer dia akan dipisahkan ya. Kalau dalam fase cair dia akan turun ke down kammer ya. Down kammer, kemudian dia melewati water wall ya. Melewati water wall itu pipa-pipa ya, ini biasa disebut kalau water wall-nya di sini ini adalah riser ya. Jadi kalau ke bawah ini down kamar, ke atasnya itu riser ya. Jadi
karena adanya energi input ya, panas masuk, maka temperaturnya meningkat ya, sehingga cairan ya di water wall ini dia berubah fase ya menjadi uap. Nah, yang menguap dia akan lanjut ke superheat ya. Jadi uap ini yang tadinya uap jenuh dia menuju ke superheater untuk dipanaskan sehingga menjadi uap lanjut. Nah, yang masih cair dia akan turun ke bawah ya sesuai dengan gravitasi. Nah, itu di subcritical ya. Siklus yang biasanya seperti ini. Kalau yang supercritical itu dalam satu fase ya, dalam satu fase seperti ini. Jadi ini apa? Economizer ya. Jadi dari boiler, compression pressure ya, compressor pump ya. Kemudian ke economizer, economizer ke water wall ya, dapat panas. Nah, uap langsung ke sini gitu ya. Dalam satu siklus ya, langsung ke steam turbine. Ya. Jadi kalau kita bedakan, nah ini boiler steam drum itu yang kira-kira yang bulat ini ya. Yang bulat ini ya. Jadi setelah menjadi fase uap dia dikirim ke superheater gitu ya. Nah, yang cairan dia akan ke bawah ke daun kamar, dipanaskan ulang ya ke water wall. Kemudian uapnya berubah ya menjadi superheat itu ketika uap jenuh itu diarahkan ke superheater ya gitu. Jadi air itu dari economizer dipompa oleh boiler feed pump masuk ke steam drum. Steam drum ini disirkulasikan seperti ini. Nah, bedanya dengan one screw ya, untuk supercritical itu seperti ini. Jadi dia satu one screw, satu laluan ya. Jadi dari boiler feed pump ya, dia dipompa lanjut langsung. Jadi dia tidak ada proses pemisahan yang dimaksud tadi di awal tadi ya. Ada dua fase yang terjadi ya. Fase cair dia dipisahkan ke bawah, fase uap dia ke atas. Kalau ini dalam satu laluan saja ya, satu laluan. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh pembangkit yang manufakturernya ya menggunakan supercritical ya. Ini ada contoh PLTU yang bikinan Cina ya, itu 660 megawatt. Ya, ada ya speknya itu ini ya. Tekanannya 242 bar ya. Temperatur di atas 540 ya, jadi 566 derajat Celcius. Reheat 47, temperatur 566 ya. Jadi temperaturnya di sini antara main steam 566, di reheat itu 566. Jadi sama ya, sama. Efisiensi boiler 84%. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan punya Jepang, punya ini ya, produksi Jepang, ini efisiensinya lebih tinggi ya, kalau yang 84, ini 86%. Tekanannya kalau kita bandingkan yang 242, 245 ya, memang tekanannya lebih tinggi ya. Ini ketika tekanannya lebih tinggi, apa itu? Kemampuan daya yang dihasilkan juga pasti lebih besar ya. Kalau ini tadi kan 660, ini 860 megawatt. Efisiensinya lebih tinggi ya. Efisiensinya tinggi. Memang diantaranya salah satu yang pengaruh efisiensi adalah
nilai kalor ya. Kebetulan di sini nilai kalornya memang lebih tinggi ya. KHP-nya 4.800, kalau yang ini tadi 4.000 ya. Gitu ya. Jadi ini sampai 890 MW. Nah, ini pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia ya, yang sudah menggunakan supercritical ya. Kalau di Serang itu IPP ya. PT Lestari Banten Energi ya, 660 MW. Kemudian ada di Suralaya ya, 2 kali 1000 MW ya. Itu ultra supercritical. Dan belum selesai ya sampai sekarang ya. Kemudian ada juga di Jawa Tengah ya, di Pala. Itu supercritical 1 kali 660 MW. Di Python juga ada ya, supercritical ya, Python unit 3 815 MW. Kemudian di Cilacap, nah ini 1 kali 1000 MW. Itu ultra supercritical. Ya, halo, ini masih nyimak ya nih ya? Benta, Olis, Algifa? Iya Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Oke. Masih Pak. Ya, kalau ada yang kurang jelas ini ya, ditanyakan. Nah, ini contoh video sistem pembangkit daya untuk 1000 MW yang di Jawa Tengah ya. Coba saya salah lagi. Nah, ini ya. Ini Jawa Tengah ya. 2 kali 1000 ya. Nah, ini ya. Ini prosesnya kira-kira seperti ini. Ya, secara garis besar hampir sama ya dengan pembangkit-pembangkit lain, PLTU yang lain ya, yang menggunakan batu bara ya. Batu bara ini dikirim lewat kapal ya, kapal tongkang ya di sini. Kemudian dikirim dia melalui konveyor ya, menuju tempat stockpile nih biasanya ya, stockpile area untuk menyimpan batu bara di situ. Kemudian di sini dikirim conveyor ini ya menuju ke hopper ya. Ini masuk ke hopper ya. Nah, di hopper di sini ini dia masuk ke hammer di sini ya untuk dihaluskan ya, dihaluskan di sini. Nah, dihaluskan sampai 80 mesnya ya biasanya ya. Nah, setelah itu dia dihembuskan bersama air radiator menuju ke furnace ya, oleh pulverizer ya. Nah, masuk ke sini dia dihembuskan, kemudian ada pemantik sehingga terjadi proses pembakaran. Nah, panas hasil pembakaran ini yang digunakan untuk memanaskan tadi ya, water wall ya, phonomizer, superheater, reheater ya, itu panas dari sini ya. Gitu. Nah, ini ya, ini ada superheat ya, ada reheat ya, ada economizer ya. Nah, di sini ini kelihatan kecil ini hanya laluannya saja ya, jadi steam drum tapi bukan steam drum sebenarnya, separator saja ya, fungsinya hanya separator memisahkan uap ya. Nah, hasil uap itu dikirim ya ke superheater ya. Dari superheater dia menuju ke turbin. Ya, ini turbinnya ya. Nah, masuk pertama di stack high pressure turbine ya. High pressure turbine itu
tekanan yang paling tinggi ya. Jadi ini ya. Nah, high pressure turbine itu, nah di sini ada main stop valve ya untuk membuka tutup uap, kemudian ada governor valve di sini ya untuk mengatur flow daripada uap yang akan masuk ke dalam turbin ya. Nah ini masuk ke dalam turbin. Kita lihat di sini ya. Turbin berputar karena energi yang diberikan oleh uap ya berupa entalpi. Nah, setelah itu dia di reheat ya, kemudian masuk ke intermediate steam turbine ya. Intermediate pressure ya. Steam turbine ya. Nah, dari intermediate ini baru menuju ke step terakhir ya, yaitu di low pressure turbine ya. Nah, dari low pressure turbine ini baru dibuang ke kondenser ya. Nah, ini low pressure turbine ini dia nyambung ke generator di sini. Ini generatornya. Gitu. Ya. Ini generatornya. Nah, uap tadi dari turbin itu dia akan dikondensasikan ya di kondensor. Hasil listriknya ke transmisi ya, ke transmisi. Ya. Dikirim ke sini ya, baru ke saluran tegangan tinggi ya dari sini ya. Sutet ya. Nah, ini yang kalau di Suralaya itu kalau Anda main ya arah lurus, nah itu sebelah kanan itu kita bisa lihat untuk transfer. Nah ini uap itu ke sini ya, dikondensasikan di kondensor sehingga uap tadi berubah fase menjadi cairan ya. Cairan ini adalah kondenser. Kondenser ini berasal dari air laut ya, yang fungsinya mendinginkan uap, merubah fase ya, merubah fase uap menjadi fase cair. Yang selanjutnya dia secara bertahap dipanaskan oleh heater ya. Ada low pressure heater, ada intermediate heater, ada high pressure heater ya. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu oleh boiler feed pump ya, ini boiler feed pump, air selanjutnya dikirim melalui high pressure heater menuju ke boiler ya. Nah, high pressure heater ya. Menuju ke boiler. Nah, masuk ke sana. Ya, kira-kira gitu ya proses yang terjadi ya di super critical ya, hampir sama dengan super heater. Ya, oke. Selanjutnya, ya saya muter video tadi kelihatan ya? Dan saya nggak kelihatan lagi. Halo?
Iya, Pak. Kelihatan ya? Itu dia tadi ya. Kelihatan ya? Oke, selanjutnya ini ada contoh soal ya. Contoh soal saya pikir sama ya. Cara penyelesaiannya ya hanya untuk apa ya, tabelnya juga sama ya. Anda bisa cari tabel untuk superheat ataupun supercritical ya. Ya, caranya hampir sama semua ya. Yang penting kita dapat kondisi entalpi dan entropi pada tiap keadaan ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Gitu ya. Nah, ini di tabel A3 ini Anda bisa cari untuk kondisi superheat, compressed water, dan supercritical ya. Superheat itu untuk yang super ya, lanjut. Nah, kalau Anda supercritical hanya bedanya di tekanan saja ya dibandingkan dengan superheat gitu ya. Hanya di tekanan saja. Tekanan temperaturnya ya. Kan nah, kembali ya. Tekanan temperaturnya gitu ya. Gitu. Ya itu kira-kira untuk supercritical ya. Kemudian untuk superheat ya, kogenerasi ya. Selanjutnya kogenerasi. Kogenerasi ini adalah pemanfaatan energi panas ya dari uap itu tidak hanya digunakan untuk mengenerate elektrik, gitu ya. Tidak hanya digunakan untuk produksi atau membangkitkan listrik, tapi steam di situ juga digunakan karena heat-nya ya, karena panasnya ya, gitu ya. Nah ini banyak digunakan untuk di industri-industri ya, seperti industri kertas ya, seperti di Indah Kiat ya. Itu mereka punya power plant sendiri yang fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk drying proses ya, untuk proses pemanasan atau pengeringan untuk proses produksi kertas ya. Jadi kertasnya biar kering gitu ya. Nah, bisa ya itu dia utamanya itu sebenarnya. Cuman pada akhirnya dia bisa membangkitkan untuk menghasilkan listrik sendiri ya. Ya, panas yang sisanya karena kalau untuk yang pengering itu tidak harus superheat ya, dia bisa saturated gitu ya, steam bisa ya. Yang penting panasnya itu tercapai untuk digunakan untuk proses di industri ya, proses produksi ya, gitu. Tidak hanya di kertas ya, banyak ya, di pabrik semen ya, atau perusahaan-perusahaan industri lain yang dia memanfaatkan heat ya, panas untuk proses ya, perusahaan kimia yang menggunakan proses drying ya, untuk pengeringan ya, proses heating drying. Nah itu banyak menggunakan pemanas dari boiler. Nah gitu. Masalahnya kan kalau panas saja dari boiler itu energinya sangat besar, kalau digunakan hanya untuk pemanas rugi gitu ya. Nah makanya dia juga dikopel menjadi listrik gitu ya, sehingga efisiensinya di sini itu akan double ya. Jadi efisiensinya ini ada efisiensi electric energy generate ya, untuk energi yang dibangkitkan ya menjadi listrik, kemudian juga delta HS ini yaitu heat energy ya, energi yang digunakan untuk proses pada suatu sistem industri ya, yang diambil steamnya ya, panasnya sebagai apa,
steamnya ya, uapnya sebagai panas gitu ya. Ya, dibagi QE. QE itu adalah heat to plant-nya. Jadi panas yang dihasilkan oleh unit plant ya. Jadi kalau bahan bakarnya kita gunakan batu bara, yaitu nilai entalpi batu bara dikalikan QE-nya ini ya, dikalikan debit ya, atau konsumsi batu baranya itu berapa gitu ya, per ya dalam satuan kilogram per sekon gitu ya. Jadi laju aliran massa bahan bakar batu bara misalkan ya, atau laju aliran nuklir atau gas gitu ya, dikalikan nilai kalornya gitu ya. Gitu. Nah itu hasilnya adalah efisiensi ya. Tentunya efisiensi kogenerasi ini lebih tinggi ya, karena panas sisa dari energi yang dihasilkan menjadi listrik itu masih bisa digunakan untuk proses gitu ya. Jadi efisiensinya meningkat ya. Gitu. Nah, jadi itu ini adalah total energi output, cuma di sini dibagi per penggunaannya ya. Jadi penggunaan untuk sebagai listrik, kemudian sisanya penggunaan untuk panas ya. Gitu. Nah, ini bisa juga dikorelasikan menjadi combined efficiency ya. Jadi untuk spirit generation ya. Jadi efisiensi ini berdasarkan pembagian dari penggunaan masing-masing energi ya, untuk listrik dan untuk panas. Itu ya, ini rumus yang digunakan. Ya, itu kemudian tipe kogenerasi itu ada dua, yaitu topping cycle dan bottoming cycle ya. Jadi kalau topping cycle itu primary heat at higher temperature and of the Rankine cycle used to generate high pressure and temperature steam and electricity ya. Jadi utamanya itu. Ya. Kalau bottom cycle itu primary-nya heat. Heat is used high temperature derivative process requirement-nya. Jadi utamanya kalau bottoming cycle itu utamanya adalah untuk proses dulu, sisanya baru untuk listrik. Contohnya di semen ya, semen kiln ya. Gitu. Jadi kalau topping itu utamanya listrik ya, listrik. Nah, efek temperatur yang lainnya digunakan untuk misalkan ini ekstrak for to brain ya. Jadi maksudnya di ekstrak itu turbin ya, misalkan turbin 100% ya. Nah, itu diekstrak sebagian, dia diambil sebagian untuk proses ya, untuk pemanasan feed water ya. Gitu. Disebut turbine extraction ya. Jadi mengambil sebagian uap itu untuk proses ya, untuk pemanas misalkan untuk feed water dan yang lainnya ya. Nah, itu topping cycle. Kalau bottom cycle itu proses utamanya adalah untuk pemanas ya. Untuk pemanas. Ya. Nah, topping cycle itu ada dua, yaitu back pressure turbine ya. Steam electric power with back pressure turbine dan steam electric power with steam extraction from condensing turbine ya. Jadi ada back pressure turbine dan ada extraction from condensing turbine. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contoh
Yang sebelah kanan ya, jadi saya pisah di sini. Maaf, sebelah kanan. Sebelah kiri ini adalah topping cycle. Sebelah kanan ini bottoming cycle. Bottoming cycle ini tadi untuk pemanas ya, superheater ya. Nah kalau di sini ini topping cycle ya. Jadi turbin itu bisa sisa uapnya bisa langsung ke kondenser ya, disebut condensing turbine ya. Tapi bisa juga untuk back pressure ya. Jadi setelah keluar turbin dia dikondensasikan ya masuk ke low pressure network ya. Jadi ke back pressure digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain ya, yaitu back pressure turbine ya. Jadi misalkan untuk seal ya, untuk sealing ya, agar tidak terjadi kebocoran pada uap ya, pada uap pada turbin ya. Nah, itu salah satu fungsinya ya. Kemudian ada juga ini ya, turbin ini masuk keluar. Nah, ini dia di ekstrak ya. Ekstrak and condensing turbine. Jadi high pressure di ekstrak sebagian ini untuk IP network. Jadi untuk apa IP network ini untuk heater maksudnya ya. Jadi uap sebagian diekstrak, dibocorkan gitu ya, diambil sebagian untuk pemanas ya, pemanas. Karena pemanas di sebelum masuk boiler itu dilakukan secara bertahap ya. Jadi yang contoh yang pertama ini back pressure ini adalah yang dari low pressure turbine ya. Nah ini diambil sebagiannya. Ya itu untuk back pressure. Nah ada juga yang extraction. Extraction itu lebih banyak ke intermediate heater ya. IP network ini dia biasanya digunakan untuk heater tapi yang intermediate ya. Jadi setelah low pressure heater, kemudian intermediate pressure heater, kemudian baru high pressure heater ya. Nah ini ada IP network, ada low network ya, gitu ya. Ada ya, jadi kalau condensing berarti dari turbin ini langsung condensing, gitu ya. Tapi artinya dicairkan kemudian untuk proses lagi menuju ke boiler. Kalau ini fungsinya hanya untuk network, untuk pemanas saja ya. Ambil, ya itu disebut extraction ini langsung dipakai ya, atau big pressure. Ya. Big pressure itu ngambilnya dari low pressure turbine ya. Nah gitu ya. Nah ada juga tadi itu ya, ada AB ya, ada back pressure, ada condensing turbine, ada juga gas turbine power plant with heat recovery boiler. Nah ini biasanya untuk turbin gas tapi ya. Jadi kalau turbin gas, karena temperatur buang pada turbin gas masih terlalu tinggi ya, maka dia bisa digunakan untuk pemanas pada boiler ya. Biasanya temperatur keluar gas itu masih hampir 600 derajat ya, 500 sampai 600 derajat. Itu masih bisa digunakan untuk pemanas boiler ya, daripada dibuang itu temperaturnya masih terlalu tinggi ya. Jadi efisiensi turbin gas itu rendah karena apa? Karena sebagian dipakai untuk kerja kompresor, kemudian temperatur keluar dari gas turbin masih tinggi dan tidak termanfaatkan. Sehingga turbin gas itu biasanya dia dikombin dengan boiler ya, atau disebut HRSG alatnya ya, Heat Recovery Steam Generator. Jadi untuk mengenerate uap yang diambil dari gas buang ya, gas turbin exhaust ya, gas buang dari turbin gas ya.
Itu yang C ya. Kemudian yang D, combined steam gas turbine cycle power plant. Nah, jadi di sini tidak, kalau yang C ini boilernya hanya untuk proses ya dari gas turbin, kemudian untuk proses drying dan sebagainya. Kalau yang D ini, jadi heat recovery steam generatornya ini dikoppel dengan steam turbine ya, yang dihubungkan dengan generator sehingga tidak hanya panas yang diambil tapi juga energi listrik yang dihasilkan gitu ya. Jadi yang D ini lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan. Jadi yang D ini ada back pressure ya, back pressure dan extraction condensation ya. Kalau ini extractionnya gitu ya. Kalau ini back pressure-nya ya gitu ya. Selanjutnya perhitungan ini ya, ada production cost, plan power factor ya. Jadi kalau kita ingin menghitung efisiensi ya, itu sebenarnya hubungannya dengan biaya produksi ya, keuntungan daripada proses produksi tadi ya, berapa biaya yang dikeluarkan ya untuk proses, kemudian berapa yang dihasilkan, tapi di-convert dengan harga ya, dengan nilai ekonomisnya ya. Jadi di sini yang diperhitungkan yang pertama adalah fixed charge against capital cost ya. Jadi capital cost-nya ya untuk investasinya ya. Kemudian fuel cost-nya ya, biaya bahan bakarnya yang digunakan untuk proses itu berapa ya biayanya ya. Kemudian biaya prosesnya ya. Dan maintain cost. Nah, perawatan ini juga diperhatikan. Ya, perpaduan antara ABC ini ya, itu menghasilkan total ya A plus B plus C kali spend per period. Ya, biaya rata-ratanya per period ini berapa? Kali 10 dibagi KWH ya, berapa energi yang dihasilkan ya pada periode yang dievaluasi itu ya, bisa sebulan ya, bisa 1 tahun gitu ya. Ada juga istilah plan power factor ya, POF. POF yang salah saya katakannya. Power plan factor ya. Itu adalah total net energy generate ya, total energi yang dihasilkan oleh pembangkit selama periode waktu tertentu dibagi rate net energy capacity ya, daripada kapasitas energinya ya. Jadi lebih ke efisiensinya ya. Energi aktualnya berapa, kemudian desainnya, kapasitasnya sebenarnya berapa gitu ya. Nah, itu ketemu POF ya. Plan power factor-nya ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Febri? Denta? Hadir, Pak. Denta? Hadir, Pak. Muhammad? Muhammad Aziz? Mana nih? Kolis? Hadir, Pak. Ya, oke. Dari materi tadi gimana kira-kira? Ada yang belum jelas?
Tadi saya Cukup muter jelas, video. Pak. Cukup jelas ya. Tadi saya muter video, ada yang ini, kelihatan nggak? Itu apa, Pak? Jaringan saya lagi kecil, jadi tadi patah-patah nggak keputar. Oh gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ini kan direkod ya. Mudah-mudahan sih nanti bisa kelihatan. Oke, mungkin itu ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan nggak? Cukup? Untuk saat ini belum, Pak. Oke. Kalau gitu tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya materi hari ini. Sebelumnya tolong diaktifkan kameranya ya. Ya. Tolong diaktifkan kameranya ya biar bisa kita ini record pertemuan hari ini. Algifa. Mana Algifa nih? Ya. Oke ya. 1, 2, yang ada kamera ya. Tulis ya, sip. 2, 3. Baik, saya pikir cukup materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dilihat lagi ya di Spada ya, bisa diakses ya ulang untuk linknya nanti ini saya share ya. Super plan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.